Perawatan burung perkutut dalam bulan suci Ramadan tetap seperti biasanya. Sejauh mana kegiatan perhobian burung perkutut bulan Ramadan? Mari kita simak berikut ini. Halo Pak Bayu, selamat siang. Kabar baik Kemania Indonesia. Saya Bayu, owner dari Charlie BF Bantul Yogyakarta, ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi sedulur-sedulurku yang beragama Islam. Bila ada kata salah yang saya sengaja maupun yang tidak sengaja, saya mohon maaf lahir batin, Pak. Gimana dengan kegiatan hobi burung meski di bulan Ramadan, Pak Bayu? Kegiatan hobi burung seperti biasanya, Pak, tidak mengalami sepi, Pak. Tapi di sini untuk lomba-lomba memang sedikit berkurang, Pak. Biasanya pembreeding itu memfokuskan produksinya, Pak. Jadi masa rehat dalam bulan Ramadan gitu ya? Betul sekali, Pak. Sejauh ini bisa dipaparkan Pak Bayu mumpung bulan Ramadan, kegiatan perkutut dulu itu bagaimana sejarah dari hobi burung perkutut ataupun perkutut Indonesia itu bisa melegenda dan moncer hingga sekarang ini gimana? Baik, Pak. Sejarah burung perkutut Bangkok ini sebenarnya burung perkutut ini asli dari Indonesia, Pak, khususnya di Pulau Jawa, daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, Pak. Dulu zaman masa penjajahan Jepang Romusa, banyak penduduk Indonesia dikerjakan di sana, sehingga mereka pun membawa burung untuk kelanganannya, Pak. Terus sama masyarakat sekitar di daerah Thailand sana, Pak, burung tersebut direset, dikembangkan sampai saat ini, Pak. Jadi dikembangkan awalnya dari skop kecil gitu kemungkinannya. Betul juga, Pak. Betul, Pak. Terus kok bisa berkembang sedemikian hebat hingga di negara sana hingga tempat Indonesia itu lebih semarak penghobinya itu gimana bisa menyebar sedemikian luas? Terima kasih, Pak. Perkutut Bangkok ini di masyarakat Thailand sana dikembangkan dengan cara menggunakan sistem galur murni, Pak. Galur murni itu yaitu perkawinan satu bapak ibu sampai ke F7-nya, Pak. Untuk mendapatkan hasil yang bagus ini, peternak istilahnya paling sedikit minimal 5 tahun, Pak, untuk menjadi burung yang bagus di situ, Pak. Wah, butuh waktu sekian itu awal-awal mulanya, Pak. Betul sekali, Pak. Karena perkawinan galur murni ini mengawinkan burung satu teluran bapak ibu, dan itu pun nanti dikawinkan lagi, dicari burung yang terbaik, Pak. Burung yang terbaik dikawinkan lagi, anaknya dicari yang terbaik lagi, dikawinkan sampai istilahnya ke F7-nya, Pak. Dari ke F7-nya itu baru istilahnya timbul gen baru, Pak. Yang dulu burung lokal bunyinya contohnya seperti ini, Pak. Ketekuk. Nah, sekarang setelah menjadi burung Bangkok, burungnya seperti ini, Pak. Klauk, kuk. Nah, di sini kan ada perubahan signifikan, Pak. Itu. Terus selain itu masyarakat di sana juga cukup disiplin, Pak, dalam breeding. Di sana perbedaannya umur 1,5 tahun itu terbilang burung yang masih muda, Pak, untuk dibreedingkan. Berbeda sekali dengan di Indonesia, Pak. Di Indonesia itu usia 5 bulan sudah pada dibreedingkan semua, Pak. Oh, itu ada perbedaan usia dalam penjodohan gitu ya? Betul sekali, Pak. Betul. Agak ada perbedaan itu kenapa ya, Pak Bayu, kira-kira? Mungkin masyarakat di Thailand sana itu lebih sabar, lebih telaten, lebih tekun, dan juga istilahnya dipelajari benar-benar, Pak. Contohnya di peternakan di Thailand, misalkan ada salah satu kandang favorit, begitu dibedel dengan orang Indonesia, dia tidak akan mengalami kolap, Pak. Berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia jangankan dibedel, Pak, istilahnya mati salah satu indukannya pasti kolap, Pak, di sini. Karena di Thailand sana itu menciptakan burung berkualitas itu ada cetakannya terlebih dahulu, Pak. Misalkan kita contoh suara depan sama suara depan, Pak, itu dicari yang terbaik, Pak. Dikawinkan. Gitu ya? Terus nanti hasilnya dicari yang terbaik, terus nanti dicari burung yang suara tengah sama suara tengah, Pak, dicari yang terbaik, terus sehingga nanti dikombinasikan antara suara depan dengan suara tengah, dan juga ada yang dikombinasikan dengan irama, Pak. Jadi peternak Thailand itu sudah ada patokannya, sudah ada cetakannya, Pak. Itu perbedaannya di situ aja kemungkinannya. Betul sekali, Pak, betul sekali.
setelah berkembang cukup lumayan seperti hal yang Bapak sampaikan tersebut, bagaimana dengan perkembangan perkutut yang ada di Indonesia yang saat itu masih perkutut lokal? Bagaimana untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut juga diperlukan semacam studi banding, itu gimana perkembangan itu? Perkembangan perkutut Bangkok sampai di Indonesia ini yaitu melalui pengimportir Pak, yang sering mengimpor burung Thailand ke Indonesia Pak. Cuma untuk saat ini itu kualitas perkutut Indonesia dengan Thailand itu nggak kalah berbeda Pak, nggak kalah jauh Pak. Bahkan di Indonesia itu menang di suara iramanya Pak. Di suara iramanya itu irama yang senggang, mendayu-dayu, terus di jalan suaranya di Indonesia rata-rata bersuara double plus sampai triple Pak. Dan kelebihan di suara perkutut Bangkok ini di dasar suaranya Pak. Dasar suaranya yaitu yang besar, berat, dan tebal Pak. Tapi pada umumnya kurang di jalan suara Pak. Mereka rata-rata jalan engkel atau 1,5 Pak. Nah ini bisa dikombinasi untuk menghasilkan burung bagus Pak, antara Indonesia dan Thailand. Bahkan ini sudah diciptakan oleh peternak yang di Kana atau di perbatasan Thailand Selatan dengan Malaysia. Itu istilahnya mengkombinasikan tipe Indonesia dengan tipe Thailand Pak, sehingga diciptakan burung-burung yang sangat bagus untuk saat ini Pak. Dan setelah berkembang ke Indonesia akhirnya. Betul sekali Pak. Kira-kira perkembangan itu hingga ke Indonesia semarak seperti sekarang ini sejak tahun berapa itu Pak? Dari perkutut Bangkok kira-kira tahunnya? Perkutut Bangkok berkembang di Indonesia itu sejak tahun 1980-an Pak itu. Itu mengalami pergantian perkutut lokal dan menuju perkutut impor tadi itu ya? Betul sekali Pak, betul. Yang rata-rata tahun 80-an itu banyak lomba perkutut lokalan. Sejak perkutut Bangkok masuk ke Indonesia, mungkin tipe dan seleranya perlahan-lahan mulai berubah Pak. Gitu. Jadi itu kegiatan hobi perkutut 80-an hingga sekarang tetap mengadakan atau ada perubahan dari segi suara-suara begitu. Betul sekali Pak. Kita ambil contoh Pak. Mungkin waktu zamannya lokal bunyinya sederhana saja Pak. Seperti ini Pak. Hur ketekuk, hur ketekuk, hur ketekuk. Nah, setelah perkutut masuk ke Indonesia itu berubah total sekali Pak. Ya di sini istilahnya muncul gen baru Pak yang menyimpang dari suara aslinya Pak. Kita contoh suaranya seperti ini Pak. Klauk, kuk, 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 kuk. Nah seperti itu Pak. Coba bayangkan dengan burung lokal yang zaman dulu zaman sekarang itu jauh berbeda sekali Pak. Enak yang zaman sekarang Pak. Ya, ini karena ini sudah ada perkawinan yang telah dikombinasi gitu seperti Indonesia gitu ya. Betul sekali Pak. Bahkan sekarang Indonesia harusnya bangga dengan perkutut hasil produk dari Indonesia Pak, karena perkutut ini sudah go internasional Pak. Lomba-lomba se-ASEAN pun juga sudah diadakan Pak. Perkutut ini berkembang sekali seperti di negara Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei, Vietnam, Filipina, dan Indonesia Pak. Nah kemudian dari burung-burung impor tadi bagaimana dengan importer itu? Apakah cukup menguntungkan Indonesia ataukah mungkin yang untung hanya segelintir orang atau gimana kira-kira? Pengimportir itu jelas semuanya menguntungkan Pak. Selama burung tersebut berkualitas bagus dan positif, ya istilahnya menguntungkan pengimportir, menguntungkan pembreeding, juga menguntungkan pemain perkutut di lapangan Pak. Karena burung ini istilahnya berubah menjadi bagus Pak. Ya ada perkembangan yang memang dinanti itu gitu ya. Betul sekali Pak, betul sekali Pak. Sejauh mana Pak Bayu dari kegiatan burung itu misalnya di masyarakat Jawa itu perkutut lokal dulu dan sekarang, tetapi di lapangannya juga masih ada tetap perkutut lokal, itu gimana? Sekarang kan masih ada perkutut lokal, ada perkutut Bangkok gitu. Baik Pak. Penggemarnya bagaimana? Untuk perkutut lokal dan Bangkok ini penggemarnya berbeda-beda sekali Pak ya. Pada umumnya yang untuk lomba itu hanya khusus untuk Bangkok Pak, karena orientasi ke kualitas suara Pak. Sedangkan penghobi perkutut lokal ini istilahnya mengarah ke
ke Katurangan Pak, istilahnya mengarah ke zoninya atau ke ciri matinya. Istilahnya seperti paidahnya Pak, ini bukan dilihat dari suara atau warnanya Pak, tapi dilihat dari paidahnya Pak. Misalkan perkutut jambul atau perkutut Senggono Ratu itu dipercaya untuk penghasilan atau untuk pelarisan atau untuk kenaikan pangkat, seperti itu Pak. Nah itu bagi orang-orang yang memiliki ataupun yang memburu burung-burung yang kayak gitu ya? Lokal, itu khusus lokal Pak. Tapi kalau khusus Bangkok itu nggak berlaku Pak. Khusus Bangkok itu orientasinya hanya kualitas suara Pak. Perkembangan terakhir Pak Bayo, burung perkutut silangan yang import tadi, dari segi suara jelas bagus. Soal harga gimana Pak Bayu? Kurun 10 tahun terakhir atau 15 tahun terakhir? Untuk perkembangan perkutut Bangkok untuk menjadi baik ini sebenarnya hasil kombinasi antara tipe suara Indonesia dan tipe suara Bangkok Pak. Di tipe suara Indonesia itu yang menang di irama dan di jalan suaranya. Sedangkan tipe di Thailand ini menang di dasar suara dan di ujungnya Pak. Sehingga diciptakan burung-burung yang berkualitas bagus sampai saat ini Pak. Untuk harga secara tidak langsung saya pernah mendengar istilahnya sekarang perkutut sudah tembus di atas 1,5 M Pak itu. Wow, cukup lumayan itu. Jadi burung perkutut sekarang menjadi bagian ekonomis yang bisa digeluti begitu ya Pak ya? Betul sekali Pak. Tidak ada salahnya masyarakat umum untuk memulai membreedingkan perkutut dengan serius Pak. Insya Allah hasilnya akan dahsyat sekali Pak. Pesan Pak Bayu dengan penghobi yang baru atau bahan masih ragu itu gimana? Pesan saya untuk Kungmania yang akan menggeluti breeding perkutut ini yaitu belajarlah kepada senior Kungmania. Terus kedua, datanglah ke peternak atau ke showroom. Di situ belajarlah tentang tipe-tipe suara, belajarlah tentang menilai harga burung perkutut dan sebagainya Pak. Semuanya harus dipelajari baru ditekuni begitu. Betul Pak. Jangan sungkan-sungkan Pak untuk datang ke peternak yang besar, untuk yang banyak menggunakan peternak bagus, datanglah di situ Pak. Walaupun tidak beli tidak masalah Pak. Yang penting mau belajar Pak. Yang penting sekolah dulu gitu. Betul sekali Pak. Sekolah perkutut itu mahal sekali Pak. Tapi tetap hati-hati gitu ya. Hati-hati, jangan sampai kejeblos Pak. Atau salah partner Pak. Di sini kalau salah partner bukannya menjadi pinter tapi malah merugikan sekali Pak. Makanya hobi perkutut memang harus demikian itu untuk dijalani ya. Betul sekali Pak. Pak Bayu tinggal di mana Pak Bayu? Saya tinggal di Jalan Imogiri Timur, kilometer 13, Perum Bumi Terminal Permai, Blok 3 nomor 1, Sindet Jatis Bantul Yogyakarta. Atau bisa menghubungi WA saya 083 867 005 782 atau ke nomor HP saya 085 877 449 202 Pak. Ya, oke Pak Bayu, selamat berpuasa. Terima kasih Pak Bayu. Salam.